Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Olivia Sabrina Putri. Saya mahasiswa Universitas Bahaudin Mudari Madura, Prodi Manajemen dari kelas MGI 24. Pada video UAS Business Environment kali ini, saya mengambil judul nomor 12, yaitu analisis faktor-faktor penyebab keberhasilan suatu usaha. Mengapa topik ini penting? Karena di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, banyak usaha kecil yang tumbuh lalu mati. Tapi ada juga yang justru bertahan bahkan berkembang. Saya penasaran, apa sih rahasia di balik keberhasilan mereka? Untuk itu, saya memilih objek observasi saya di tempat les Kalistung Al-Ikhlas, sebuah usaha bimbingan belajar membaca, menulis, dan berhitung untuk anak-anak. Saya akan mengamati langsung kondisi lapangan, mewawancarai pemiliknya, lalu menganalisis faktor-faktor apa saja yang membuat usaha ini berhasil. Yuk kita langsung ke lokasi. Sekarang saya sudah berada di tempat les Kalistung Al-Ikhlas yang berlokasi di Bluto. Usaha ini sudah berdiri sejak 2004 dan melayani anak-anak usia PAUD sampai SD. Kondisi di sini cukup nyaman. Ada satu ruang belajar utama dengan kapasitas sekitar 8 sampai 12 anak. Fasilitasnya sederhana tapi fungsional. Ada papan tulis putih, meja belajar lipat anak, serta beberapa buku bacaan dan alat peraga edukatif. Yang menarik, meskipun tempatnya tidak besar dan lokasinya di lingkungan perumahan atau pemukiman, setiap hari selalu ada anak-anak yang datang belajar. Jam operasionalnya dimulai dari jam 1 siang sampai 5 sore. Adapun kelas malamnya yaitu dari jam 7 sampai jam 9 dengan sistem pembagian kelompok berdasarkan usia dan tingkat kelas. Sekarang saya akan bertemu dengan pemiliknya untuk wawancara lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya sekarang berada di les Kalistung Al-Ikhlas Bluto. Baik, ini dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Saya Ibu Saada, pemilik tempat les ini, sekaligus pengajar di tempat les ini. Saya akan mengajukan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sejak tahun berapa Ibu mendirikan tempat les ini dan apakah milik pribadi atau sewa? Sejak saya mendirikan tempat les ini sejak tahun 2004. Tempat les ini adalah milik sendiri, tapi tanahnya numpang ke saudara. Pertanyaan kedua, apa ada jenjang kelas khusus? Jenjang kelas khusus itu ada, dari kalau siang itu dari pukul 1 sampai pukul 5 itu jenjang kelas rendah, dari kelas taman kanak-kanak sampai kelas 3. Sedangkan untuk kelas tinggi yaitu pada malam hari dari pukul 7 sampai pukul 9. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjangkau orang tua murid saat ini? Dari sosmed dan juga dari mulut ke mulut. Pertanyaan keempat, berapa jumlah tenaga pengajar saat ini? Jumlah tenaga pengajar saat ini adalah 2 orang. Pertanyaan terakhir, apa alasan utama pelanggan datang ke tempat les ini? Alasannya yaitu dengan nilai yang kurang. Jadi kebanyakan itu wali murid datang ke sini dengan keluhan anak saya itu kurang nilainya atau belum bisa baca tulis. Itu keluhannya wali murid yang saya terima. Buat yang terakhir, mungkin ada pesan atau kesan sebagai pemilik tempat les ini selama mendirikan tempat les ini. Pesan dan kesan dari saya pribadi sebagai pemilik dan sebagai pengajar di sini di Kalistung Al-Ikhlas Bluto ini, saya berharap anak-anak didik saya itu menjadi anak yang sukses dan juga berguna bagi agama dan bangsa nantinya. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan observasi dan wawancara, sekarang saya akan menganalisis faktor-faktor penyebab keberhasilan tempat les Kalistung Al-Ikhlas menggunakan teori business environment, khususnya analisis faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internalnya, yang pertama yaitu sumber daya manusia. Pemilik sekaligus pengajar memiliki kompetensi mengajar anak usia dini. Dengan 2 tenaga pengajar, rasio guru murid ideal sehingga pembelajaran efektif. Yang kedua, modal dan kepemilikan. Karena tempatnya milik pribadi, tidak ada beban biaya sewa. Ini membuat biaya operasional rendah sehingga bisa menetapkan harga yang terjangkau. Yang ketiga, sistem pembelajaran. Adanya pembagian jenjang kelas pemula dan lanjutan menunjukkan ada strategi diferensiasi berdasarkan kebutuhan siswa. Ini meningkatkan efektivitas belajar. Yang keempat, inovasi sederhana. Penggunaan alat peraga dan buku bacaan menunjukkan usaha ini tidak statis, tapi terus beradaptasi dengan metode pembelajaran anak. Untuk faktor eksternalnya, yang pertama, lingkungan sosial. Lokasi di pemukiman memudahkan akses orang tua. Kepercayaan masyarakat terbangun lewat word of mouth atau mulut ke mulut. Yang kedua, teknologi. Pemanfaatan WhatsApp dan media sosial menunjukkan usaha ini mulai merespon era digital, meskipun masih sederhana. Yang ketiga, ekonomi. Harga terjangkau menjadi nilai jual utama di tengah kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Yang keempat, persaingan. Jumlah pesaing mungkin tidak terlalu banyak di area tersebut, sehingga posisi ini cukup kuat. Analisis kritisnya, keberhasilan usaha ini tidak datang dari strategi besar atau modal besar, tapi dari konsistensi, kepemilikan pribadi yang menekan biaya, dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pasar lokal. Pemilik benar-benar memahami bahwa orang tua di sekitar menginginkan anaknya cepat bisa baca dengan biaya murah dan lokasi dekat. Namun, tantangan ke depan adalah digitalisasi. Jika tidak segera mengembangkan sistem pendaftaran online atau pemasaran digital yang lebih masif, usaha ini bisa kehilangan peluang menjangkau lebih banyak murid. Ancaman lain adalah jika muncul pesaing dengan metode lebih modern atau harga lebih murah. Ada pula peluang dan ancamannya. Untuk peluang, yang pertama yaitu permintaan les Kalistung terus ada selama anak usia dini tetap lahir. Yang kedua, munculnya les online atau aplikasi belajar. Yang ketiga, bisa bekerja sama dengan PAUD atau TK sekitar. Nah, untuk ancamannya, yang pertama yaitu harga bahan ajar dan operasional naik. Yang kedua, kurangnya regenerasi pengajar. Jadi, kesimpulan saya, tempat les Kalistung Al-Ikhlas berhasil karena faktor internal yang kuat, yaitu SDM, modal sendiri, sistem kelas, dan kemampuan membaca. Yang kedua, peluang eksternalnya, lokasi strategis, harga terjangkau. Tapi untuk eksis jangka panjang perlu mulai mengadopsi teknologi secara lebih serius. Dengan begitu, usaha ini tidak hanya bertahan tapi juga bisa tumbuh di era digital. Sekian vlog UAS Business Environment dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.